Pemirsa, Bank Indonesia buka suara soal rencana redenominasi rupiah. Gubernur Bank Indonesia menyebut pemberlakuan redenominasi harus dilakukan di waktu yang tepat dengan mempertimbangkan sejumlah faktor. Bank Indonesia buka-bukaan soal rencana redenominasi atau pemangkasan digit rupiah. Dalam RDG, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan bahwa sebenarnya BI sudah mulai melakukan persiapan atas rencana tersebut sejak dahulu, termasuk menyangkut desain redenominasi. Itu tentu saja keputusan mengenai timing yang tepat mengenai redenominasi ada tentu saja 3 faktor. 1, kondisi makronya itu memang bagus. Yang kedua, kondisi moneter dan SSK-nya juga stabil. Dan yang ketiga, kondisi sosial politiknya juga kondusif, mendukung, positif, kuat lah seperti itu. Timing itu adalah pertimbangan-pertimbangan, 3 pertimbangan utama. Meski sudah menyiapkan desain redenominasi, Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa BI tidak mau buru-buru melakukan redenominasi. Alasannya karena kebijakan tersebut harus dilakukan di waktu yang tepat dengan memperhatikan sejumlah faktor. Faktor yang pertama yakni saat kondisi makroekonomi sedang bagus. Kedua, saat kondisi moneter dan stabilitas sistem keuangan stabil. Dan ketiga, saat kondisi sosial politik sedang kondusif dan positif. Meski BI menyebut kondisi dalam negeri terbilang kondusif, namun itu tak didukung situasi ekonomi secara global yang masih belum stabil, di mana dikhawatirkan ketidakstabilan tersebut bisa merambat ke Indonesia dan akan berdampak besar jika kebijakan redenominasi dilakukan saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, hari ini kita akan ulas terkait dengan rencana pemberlakuan redenominasi rupiah. Sebelum kita berbicara lebih jauh pemirsa, redenominasi ini merupakan penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya sendiri. Redenominasi dilakukan dengan menghilangkan nol di belakang mata uang yang sudah ada. Redenominasi berbeda dengan Sanring atau kebijakan pemotongan nilai uang yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia pada 1959 lalu. Adapun tujuan redenominasi yaitu meningkatkan kepercayaan dunia terhadap rupiah dan juga ini mencegah terjadinya kendala teknis akibat jumlah digit yang besar dalam sistem pencatatan keuangan. Namun, redenominasi jika tidak dilakukan hati-hati, kebijakan tersebut justru dapat meningkatkan inflasi. Ya pemirsa, isu redenominasi kembali mencuat usai Bank Indonesia menerbitkan uang baru atau rupiah kertas tahun emisi 2022. Mungkin Anda yang juga ada menyadari begitu ya pemirsa, jika di Terawang ini 3 angka nol paling belakang hilang di uang baru tersebut. Sebagai contoh, saat uang pecahan Rp100.000 kita Terawang hanya terlihat tokoh Soekarno, Muhammad Hatta dan juga angka 100 jika kita lihat tanda air atau watermark di uang kertas tersebut. Hal ini juga ternyata terjadi di semua uang rupiah kertas tahun emisi 2022, mulai dari Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp100.000. Namun terkait dengan hal tersebut, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim membantah bahwa penghapusan 3 angka nol paling belakang di uang baru merupakan pemberlakuan redenominasi. Menurut Marlison, BI sengaja menghilangkan 3 angka nol paling belakang karena sistem pengamanan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 diubah. Ia menjelaskan satu unsur pengaman dalam uang rupiah kertas tahun emisi 2022 adalah electrotype dengan varian dari tanda air atau watermark. Namun di balik itu semua pemirsa, terkait dengan redenominasi, Bank Indonesia menyatakan tidak mau buru-buru untuk memberlakukan kebijakan tersebut. Alasan dari hal itu harus dilakukan di waktu yang tepat berdasarkan 3 faktor utama. Pertama, saat kondisi makroekonomi sedang bagus. Kemudian yang kedua, saat kondisi moneter dan stabilitas sistem keuangan stabil. Dan ketiga, saat kondisi sosial politik dinilai sedang kondusif. Sementara itu, rencana redenominasi rupiah dinilai pengamat belum tepat untuk dilakukan dalam waktu dekat ataupun dalam jangka pendek. Risiko hiperinflasi ternyata menjadi salah satu risiko yang dikhawatirkan akan terjadi.
Dan untuk lebih jelas, berikut kita simak rangkuman informasinya. Bank Indonesia mengaku telah menyiapkan desain kebijakan redenominasi atau penyederhanaan nilai rupiah sejak dahulu. Adapun nantinya uang yang sudah diredenominasi jumlah angkanya akan berkurang, namun nilainya tetap sama. Misalnya Rp1.000 menjadi Rp1 atau secara sederhana, membuang 3 angka 0 di belakang nominal rupiah saat ini. Merespon hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies Bimal Yudhistira menyebut, kebijakan redenominasi masih belum tepat dilakukan dalam jangka pendek. Menurutnya, salah satu pertimbangan sebelum melakukan redenominasi adalah stabilitas inflasi harus terjaga di kisaran 3%. Jika inflasi masih berada di level yang cukup tinggi, maka risiko hiperinflasi bisa terjadi pasca pemberlakuan redenominasi. Risiko inflasi tinggi atau hiperinflasi yang ditimbulkan dari pemblokiran redenominasi di waktu yang tak tepat dinilai akan semakin memukul daya beli masyarakat. Lebih lanjut, Indonesia dinilai perlu belajar dari kegagalan Brazil, Rusia, dan Argentina dalam kebijakan redenominasi. Ketiga negara tersebut dinilai kurang melakukan persiapan teknis dan sosialisasi, serta rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, isu redenominasi rupiah berkembang usai Menteri Keuangan Sri Mulyani menekan peraturan tentang rencana strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 yang salah satunya menjelaskan tentang rancangan undang-undang tentang redenominasi rupiah. Kemudian Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam rapat Dewan Gubernur Juni kemarin mengaku sudah menyiapkan sejumlah instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Ya, isu redenominasi sebetulnya sudah cukup lama berkembang di Indonesia. Bahkan jika kita telusuri lebih lanjut, ini dalam 13 atau 10 tahun belakang memang redenominasi sudah diwacanakan, di mana saya ingat betul begitu ya, redenominasi ini akan menjadi salah satu kebijakan yang mengubah cara satuan nilai tukar rupiah kita untuk dikenal di Indonesia ataupun di dunia, di mana 3 angka di belakang koma dihilangkan, sehingga jika kita mungkin Rp1.000 hanya menjadi Rp1, 10.000 menjadi 10, 100.000 menjadi 100. Ini tentunya sebetulnya sudah cukup lazim kita temui di toko-toko atau mungkin di coffee shop yang hanya menuliskan angka belakangnya saja untuk pelabelan harga. Bahkan menjadi 1K, 2K, 3K, dan segala macam. Dan itu tentunya memang diharapkan menjadi lebih efisien dan juga ringkas. Sementara itu pemirsa, respon rencana redenominasi ini diungkapkan oleh berbagai pihak begitu ya, yang memang sudah menyatakan pendapatnya terkait dengan redenominasi. Salah satunya ini terkait risiko hiperinflasi. Namun di saat yang sama pandangan lain disampaikan oleh Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Ia menilai redenominasi rupiah memiliki dampak yang positif terhadap ekonomi Indonesia, yakni mendorong perekonomian menjadi lebih ringkas dan efisien karena transaksi keuangan tidak lagi melibatkan penulisan nominal besar dengan angka nol yang berderet-deret di belakang. Selain itu, redenominasi rupiah juga dinilai akan berdampak pada aspek sosial, yakni meningkatkan kedaulatan moneter Indonesia dan juga mengontrol pemakaian mata uang asing. Ya, selain itu, Joshua Pardede juga menilai ini redenominasi rupiah juga bisa menjadi salah satu kebijakan yang cukup positif begitu ya bagi ekonomi Indonesia, meskipun memang ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan, diantaranya kondisi stabilitas utama yang mendukung penerapan redenominasi. Pertama, yakni stabilitas makroekonomi yang terjaga ditandai dengan tingkat inflasi relatif terkendali dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung berbagai implementasi kebijakan fiskal dan juga moneter, serta tren cadangan devisa yang cenderung meningkat. Adapun selain edukasi dan sosialisasi yang intensif, keberhasilan dari redenominasi juga dipengaruhi oleh dukungan dari seluruh pihak, antara lain pemerintah, DPR, dan pelaku bisnis serta masyarakat umum. Ya pemirsa, ternyata sudah ada sejumlah negara di dunia yang telah melakukan redenominasi mata uang. Ada yang sukses, namun tak sedikit juga yang mengalami kegagalan. Siapa saja negara-negara tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Terkait rencana redenominasi mata uang yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sejumlah negara di dunia tercatat pernah melakukan kebijakan serupa. Negara yang sukses menerapkan redenominasi namun ada juga yang gagal, hingga berdampak pada perekonomian negara itu sendiri. Beberapa negara yang sukses melakukan redenominasi yaitu Turki, Ukraina, Hungaria, dan Romania.
Turki mengambil langkah redenominasi pada 1 Januari 2005. Langkah itu diambil karena nilai tukar lira terhadap dolar Amerika sangatlah rendah. Mata uang lira diubah menjadi lira baru. Konversi mata uang lama ke baru tersebut dengan menghilangkan sebanyak 6 angka 0. Negara berikutnya yakni Ukraina yang melakukan redenominasi pada tahun 1996 dikarenakan hiperinflasi akibat pecahnya Uni Soviet. Pemerintah Ukraina melakukan penggantian mata uang dengan melakukan penyederhanaan 5 angka terakhir. Selanjutnya Hungaria dan Romania. Hungaria pernah melakukan redenominasi pada tahun 1946 dengan mata uang yang diubah pengo menjadi forin. Itu nilai tukar 400 okriton menjadi 1. Sedangkan Romania melakukan redenominasi pada tahun 2005. 4 angka belakang mata uang Romania dipangkas. Sementara itu tidak semua negara berhasil menerapkan redenominasi mata uang. Sebut saja Rusia, Argentina, Zimbabwe, dan Korea Utara yang tercatat gagal melakukan redenominasi. Brasil pernah gagal melakukan redenominasi namun akhirnya berhasil pada tahun 1994. Kegagalan negara-negara tersebut diakibatkan oleh waktu yang tidak tepat. Redenominasi yang seharusnya dilakukan dalam kondisi perekonomian yang stabil justru diterapkan negara-negara tersebut pada saat kondisi perekonomian tidak stabil dan memiliki tingkat inflasi yang tinggi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, ternyata sudah banyak negara yang menerapkan redenominasi mata uang dengan berbagai dampak dan juga tadi penilaiannya sukses dan juga gagal. Ya, di balik rencana penerapan redenominasi di Indonesia, kita tidak boleh lupa bahwa tugas Bank Indonesia yang paling utama ialah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam konferensi pers RDG Juni 2023, Bank Indonesia mengungkapkan bahwa kurs rupiah ternyata trennya masih menguat di tahun ini. Bank Indonesia optimistis nilai tukar rupiah akan makin menguat jika gonjang-ganjing global mereda. Gubernur BI Peri Warjio mengaku rata nilai tukar rupiah memang melemah sedikit hingga pekan ketiga Juni 2023 bila dibandingkan dengan rata bulan Mei 2023. Dari catatannya, rata-rata rupiah hingga 21 Juni 2023 melemah sekitar 0,56% bila dibandingkan dengan rata kurs Mei 2023. Ketidakpastian pasar keuangan global menyebabkan rupiah secara rata sedikit melemah, tetapi diyakini akan menguat lagi setelah tiupan angin global mereda. Peri Warjio juga mengungkapkan alasan rupiah akan menguat ke depan. Pertama, inflasi yang mulai melandai dan kembali ke kisaran sasaran 2% year on year hingga 4% year on year yang lebih cepat dari perkiraan semula. Kedua, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid meski dihantam ketidakpastian global. Ketiga, neraca pembayaran Indonesia yang diyakini tetap surplus didorong oleh kemungkinan surplus transaksi berjalan di kuartal 2 2023. Keempat, komitmen Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah yang dilakukan dengan triple intervention, yakni twist operation serta penguasaan operasi moneter valuta asing atau falas. Sementara itu terkait redenominasi pemirsa, kita harapkan memang para pengambil kebijakan terutama Bank Indonesia yang juga seharusnya didukung oleh pemerintah ini bisa dengan secara hati-hati dan cermat untuk menyiapkan rencana penerapan redenominasi rupiah. Karena kita tentu tak mau inovasi yang kita yakini akan berdampak positif ini justru dilakukan di saat yang tak tepat dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan baru di tengah situasi perekonomian global yang masih tak menentu saat ini. Dan jangan lupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar tidak terjadi kepanikan jika memang saatnya redenominasi rupiah diberlakukan.